Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mawindu Krisna Putra, NIM 211-862-06017 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan karakter moral. Materi yang akan dibahas dalam bab ini yaitu teori moral Licona Thomas dan teori moral Corbang. Yang pertama yaitu teori moral Licona Thomas. Moral sangat berhubungan dengan perilaku susila. Moral sangat berkaitan erat dengan karakter. Ada yang mengemukakan kenakalan tersebut dikarenakan deviansi moral. Kondisi tersebut menurut para pendidik tidak mudah diperbaiki. Bagaimana memperbaiki moral siswa-siswa yang bermasalah? Moral adalah ajaran mengenai baik buruk suatu kewajiban. Licona Thomas pada tahun 1991 menjelaskan mengenai moral berhubungan dengan moral knowing, moral feeling, dan moral action. Moral knowing berkaitan dengan kesadaran moral, yaitu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses kehidupan. Selanjutnya, bagaimana pengetahuan yang dimiliki nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan, adanya pengetahuan dan nilai-nilai moral. Juga berhubungan dengan cara pandang atau adanya penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengenalan diri. Moral feeling kaitannya dengan hati nurani, kaitannya dengan harga diri, adanya empati, adanya cinta untuk kebaikan, adanya pengendalian diri, dan adanya kerendahan hati. Moral action berkaitan dengan perilaku seperti adanya kemauan, adanya kebiasaan, dan adanya kompetisi moral. Temuan telepon dapat juga dikaitkan dengan perilaku moral. Dalam moral diatur segala perbuatan baik, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak. Moral merupakan kontrol dalam bersikap, misalnya pengalaman nilai-nilai, bagaimana bertegang rasa, memperhatikan perasaan orang lain, dan sebagainya. Badudu pada tahun 2019 mengemukakan bahwa bagian dari karakter berhubungan dengan adanya antusiasme, daya tahan, kerajinan, kerendahan hati, ketulusan. Teori Licona merupakan suatu proses yang panjang dalam rangka pembentukan moral, bahwa moral bukan konsep yang abstrak tetapi harus dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, disesuaikan dengan tugas-tugas perkembangan. Hanya saja, moral tidak bisa dilakukan hanya sesaat, diperkenalkan, dilatih, dan dilakukan secara terus-menerus, sehingga berbentuk menjadi bagian dari kepribadian. Kedua yaitu moral Corbang. Menurut teori Corbang, secara umum manusia melalui 6 tahap perkembangan moral, yaitu tingkatan pertama terdiri dari tahapan pada usia 0 sampai 7 tahun atau pra-konvensional. Masih berorientasi kepada hukuman dan ketaatan. Ini adalah tahapan moral yang paling rendah, karena individu karena melakukan internalisasi nilai-nilai karena adanya punishment pada tahap ini. Hukuman dan kepatuhan terhadap otoritas yang berkuasa dinilai positif oleh anak. Secara umum, manusia yang berada pada usia ini melakukan karena takut dihukum dan taat, bukan karena disadari kemungkinan yang akan diharapkan. Jika hal tersebut dilakukan, sebagai contoh, anak yang berada pada usia balita seringkali ingin melakukan gerakan motorik halus dengan mencoba menggunakan alat, misalnya menggunting. Tingkatan kedua dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap ketiga adalah pasca konvensional. Tahapan ini adalah norma interpersonal, dan tahap keempat adanya moralitas sistem sosial. Pada masa ini, remaja menyadari bahwa komunitas dapat bekerja efektif bila dilindungi hukum. Artinya, pada masa ini, remaja melalui menyadari adanya peraturan yang harus menjadi landasan dalam mereka.
lakukan tidak di luar jalur regulasi yang berlaku. Tingkatan ketiga, penalaran post konvensional yang terdiri dari tahap 5, yaitu hak komunitas vs hak individu. Dalam hidup ada hukuman yang harus diperhatikan, tetapi di sisi lain hak individu juga perlu diperhatikan. Karena tidak selalu individu yang mencuri seluruhnya persalahannya karena dirinya. Begitu juga jika ada emosi, harus ada pengendalian diri. Tahap ke-6, yaitu berhubungan dengan prinsip etis universal. Hal ini menekankan adanya memperhatikan antara hukum dan kata hati. Setiap tahapan yang terjadi dalam diri manusia terjadi selama rentang usia dengan usia 9 tahun. Oleh karenanya, dalam pemikiran moral, tindakan dipengaruhi oleh banyak faktor. Seiring bertambahnya usia, pengalaman dan nilai-nilai diterima di keluarga dapat dipastikan berdampak terhadap setiap pribadi. Menurut Kohlberg, bahwa bertambah usia memberi peluang bagi tiap individu untuk melakukan tingkatan moral yang lebih tinggi. Tentunya diikuti dengan adanya model, diskusi, dan adanya interaksi yang terjadi sesuai dengan usia. Hal ini akan berpengaruh terhadap masing-masing individu. Moral individu, setiap individu sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi dengan keluarga, lingkungan, serta peluang belajar dari kehidupan, bagaimana mengembangkan nilai-nilai dan norma kehidupan. Penolakan dan perlakuan yang tidak adil dialami anak dapat menimbulkan pergeseran akan norma kehidupan. Sampai saat ini, kedua teori moral tersebut masih relevan dengan kehidupan saat ini. Sekian dari presentasi saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.